Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program ini persiapan guru sekolah minggu yang diselenggarakan berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14 dengan tema Belajar dari kisah Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Yuk kakak-kakak, kita berdoa sebelum kita persiapan. Tuhan, kami bersatu hati, kami mau bersama-sama melakukan persiapan. Bapa kiranya bimbing sertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua. Kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kali Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, perikop kita ini berada dalam masa transisi setelah 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Diceritakan di banyak kisah-kisah penampakan-penampakan yang Tuhan Yesus nyatakan, lalu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi ini adalah masa kisah transisi ya, dari masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia ke nanti akan beralih ke pelayanan gereja mula-mula. Dari kehadiran fisiknya Tuhan Yesus, lalu kehadiran Roh Kudus. Dari murid-murid mengikuti Yesus, lalu mereka akan menjadi saksi. Jadi konteksnya ini penting sekali bacaan kita ini. Murid-murid masih berpikir soal pemulihan dan peran Yesus sebagai Mesias politik. Lalu Tuhan Yesus mengarahkan untuk mereka bisa melihat misi yang jauh lebih luas ke seluruh dunia ini. Mereka belum menerima Roh Kudus, mereka masih dalam posisi menunggu dan terus bergantung. Jadi ini momen penting ya, peralihan visi dari harapan akan Mesias politik yang sempit ke rencana Allah yang begitu besar. Ada beberapa kata-kata kunci dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca, kakak-kakak. Yang pertama di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 itu ada kata-kata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi ini ada kerangka yang terlihat sekali dari perkataan para murid, bahwa mereka masih memiliki harapan restorasi politik, ya, seperti zaman Daud, begitu. Lalu jawaban Tuhan Yesus, kamu tidak perlu mengetahui waktu dan masanya. Ini bicara soal kronos dan juga kairos. Kamu nggak perlu menunggu hari dan waktunya, kira-kira begitu ya. Allah lah yang berdaulat atas semua itu. Jadi sejarah dan segala sesuatu bergantunglah hanya pada Allah.
Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kata kuasa dan saksi itu menjadi penting sekali ya. Kuasa berarti kuasa ilahi yang sangat efektif, yang bisa membuat mereka memiliki daya dalam pimpinan Roh Kudus untuk melakukan peran misi ini. Dan menjadi saksi tentunya bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga rela menderita, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu kisah kita dilanjutkan dengan Tuhan Yesus yang naik ke sorga, menunjukkan pemuliaan Tuhan. Dia mati, lalu bangkit, dan dia naik ke sorga. Nah, ini adalah sebenarnya momen inilah yang menjadi juga peneguhan bahwa Yesus Kristus, Ia adalah Tuhan. Nah, disinilah lalu diwarnai dengan para murid-murid yang lalu diyakinkan bahwa Yesus dengan cara yang sama seperti yang mereka naik sorga, dia akan kembali lagi nanti. Lalu para murid-murid ini lalu bertekun ya, dan inilah menjadi awal dari karya gereja mula-mula. Mereka bersatu, berdoa, menunggu karya Roh Kudus, dan lalu nanti setelah pencurahan Roh Kudus mereka akan menjadi saksi. Jadi kalau kita melihat secara singkat saja, pesan utama dari kisah kita ini menunjukkan bahwa Allah itu sedang bukan hanya memulihkan satu bangsa, tetapi juga sedang menggenapi seluruh rencana keselamatan bagi seluruh dunia melalui kesaksian para murid-muridnya ini kelaknya. Nah, jadi kita akan menemukan bahwa para murid-murid masih fokus dengan kapan Israel dipulihkan. Yesus malah mengarahkan kamu akan menjadi saksi seluruh dunia. Karya Yesus lalu menjadikan global sekali karyanya itu ya. Gereja menjadi alat kasih Tuhan, dan lalu Roh Kudus menjadi sumber kekuatan, dan doa kesatuan umat menjadi fondasi pelayanan. Jadi ada karya yang dinyatakan bersifat global, lalu gereja menjadi alatnya, lalu Roh Kudus menjadi kekuatannya, dan doa menjadi fondasi pelayanannya. Kita bisa menyampaikan kisah kenaikan Tuhan Yesus ini kepada para adik-adik dengan melihat bahwa orang murid-murid Yesus masih punya pikiran sendiri, tapi Tuhan tuh punya rencana jauh lebih besar. Adik-adik juga begitu. Adik-adik itu sering saja fokusnya pada diri sendiri ya. Tuhan tolong aku, berikan aku ini, berikan aku itu ya. Tapi Tuhan tuh sebenarnya juga mau adik-adik untuk menyatakan karya Tuhan dalam kesehariannya. Bagaimana caranya? Ya, dia berani untuk berbagi dengan teman-temannya. Nggak hanya punya dia keep sendiri ya. Dia berani menghibur teman-teman yang sedih. Bukan hanya sekedar untuk minta penghiburan ya. Mereka tidak akan membuli, tetapi memberikan sukacita pada teman-temannya. Adik-adik juga dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan dengan khotbah, tapi bisa dengan mengampuni teman yang bersalah, berkata jujur, mengasihi teman yang berbeda ya. Dan itu menunjukkan bahwa adik-adik ingin menjadi saksi. Juga satu lagi, adik-adik bisa juga menunjukkan ia mau juga menghidupi kisah ini dengan rajin terus-menerus berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kisah ini kan ditutup dengan berkumpullah para murid-murid dengan berdoa. Nah, adik-adik juga bisa diajak untuk terus-menerus punya kebiasaan doa dan bersabar menunggu waktu Tuhan ya. Nah, ini menjadi pesan yang bagus sekali kita sampaikan. Bukan hanya adik-adik mengenal kisah Tuhan Yesus yang naik sorga, tapi juga makna-makna di dalamnya di mana Tuhan rindu untuk kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan naik ke sorga. Selamat menyampaikan pesan ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitabnya. Sekarang kita akan dibantu, ditolong bagaimana menyiapkan bahan ajar ini untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Mika Agustin. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 dengan tema Belajar dari kisah Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Mika Agustin. Shalom semua, saya Mika dari GKI Kepaduri. Terima kasih atas kesempatan ini. Hari ini saya mau berbagi metode bercerita untuk kelas Batita yang diambil dari buku Suluh Anak dengan tema Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Belajar dari kisah Yesus terangkat ke surga. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita, anak tahu kisah Tuhan naik ke surga. Anak mau memuji Tuhan yang naik ke surga. Sebelum Kamika memulai firman Tuhan, Kamika mau ajak adik-adik untuk mengikuti instruksi Kamika. Yuk kita coba ya. Ini semua instruksinya gampang. Siapa yang bisa lompat? Angkat tangannya. Wah, semuanya bisa lompat ya. Yuk kita coba lompat. Wah, keren. Semuanya udah bisa lompat. Nah, sekarang instruksi selanjutnya, siapa yang bisa lihat ke atas? Nah, di atas itu ada apa ya? Oh, lihat adik-adik. Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi naik ke atas Bukit Zaitun. Apa yang mereka lakukan ya adik-adik? Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul di atas bukit, Tuhan Yesus berpesan, jangan takut. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia akan memberikan penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus yang akan menjaga murid-murid dan kita semua, biar tidak sendirian. Tiba, Yesus terangkat, naik, tinggi ke sorga. Dan para murid melihat Yesus naik ke sorga. Ketika murid-murid melihat ke langit, lalu datang 2 orang berpakaian putih. Mereka berkata, "Mengapa kamu melihat ke atas? Yesus akan datang lagi." Hari ini kita sudah belajar Yesus naik ke surga. Murid-murid melihat Yesus naik ke surga. Tapi Yesus janji kita tidak sendirian. Yesus memberi penolong, Roh Kudus namanya. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kamika mau mengajak adik-adik memuji Tuhan yang naik ke surga dengan belajar lagu Yesus naik ke surga. Lagu ini menggunakan melodi Twinkle Twinkle. Yuk kita belajar sama-sama ya. Kamika akan memulai menyanyikannya. Yesus naik ke surga, murid lihat Dia pergi, janji kirim penolong, Roh Kudus teman kita. Yesus naik ke surga, murid lihat Dia pergi. Gampang kan lagunya? Sekian persiapan GSM dari saya. Semangat kakak-kakak yang akan mempersiapkan di kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mika Agustin yang telah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Mari Kak. Halo kakak-kakak sekolah minggu yang terkasih, kembali lagi dengan saya Biner dari GKI Cianjur. Hari ini saya akan membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik di kelas kecil. Tema kita adalah Tuhan naik ke surga atau terangkat ke surga.
belajar dari kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Adapun kakak-kakak, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengutus kita seperti memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua, anak siap memberitakan Injil ke sesamanya. Baik, saya akan awali. Yang pertama, kakak-kakak bisa menggali pengalaman kepada adik-adik dengan pertanyaan tentang langit. Ketika adik-adik jalan tadi ke gereja dari tempat masing-masing, dari rumahnya, adakah yang melihat langit hari ini bagaimana? Cerah atau mendung? Atau gimana ya bentuk awan yang ada di langit itu? Terus kalau kita melihat ke atas terus, gimana ya rasanya? Silaukah? Atau enakkah? Dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pengalaman ini menggali tentang langit supaya dapat masuk ke dalam cerita firman Tuhan yang ada pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang menceritakan tentang para murid yang melihat Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, tentu pengalaman melihat langit itu mungkin bisa menjadi jembatan untuk masuk ke dalam firman Tuhan ini. Nah, ketika kakak-kakak sudah menceritakan tentang pengalaman adik-adik itu bertanya, lalu kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Mungkin jembatannya adalah dengan kalimat di dalam Alkitab juga ada adik-adik pengalaman para murid ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik nih ke langit yang mungkin silau atau pengalaman-pengalaman yang berbeda seperti itu ya. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa menceritakannya dengan metode storytelling dari awal sampai akhir bagaimana dan menggunakan storyboard. Jadi ada gambar-gambar. Nah, ini diantaranya ketika saya ambil dari internet di mana Tuhan Yesus naik ke atas surga dan para murid yang pada waktu itu melihatnya silau. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Nah, nanti kakak-kakak bisa menceritakan tentang bagaimana perasaannya para murid ketika melihat Tuhan Yesus naik ke atas surga itu. Nah, setelah kakak-kakak bercerita tentang cerita Tuhan Yesus itu, lalu diakhiri dengan mengajukan pertanyaan ini. Ini adalah usulan pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan kepada adik-adik. Yang pertama, jika kita sudah tahu nih cerita tentang Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, apa ya yang akan kita lakukan khususnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Terus, bagaimana cara kita menjadi saksi Tuhan ya? Seperti para murid tadi yang menjadi saksi Tuhan ketika Tuhan naik ke atas surga, atau pertanyaan reflektif lainnya. Nah, setelah tadi kakak-kakak bercerita, kakak-kakak juga bisa mengulas lagi. Jadi hari ini kita belajar tentang apa ya adik-adik? Iya, kalau ada yang jawab, ya Tuhan Yesus naik ke atas surga, terus digali gimana ceritanya supaya si adik-adik ini tahu betul bagaimana cerita Tuhan naik ke surga. Nah, lalu diakhiri dengan aktivitas sharing. Sharing pengalaman mereka, mungkin contoh-contoh gimana cara menjadi saksi Tuhan, atau membuat diorama seperti yang ada di dalam buku sulung. Nah, begitu kakak-kakak usulan yang bisa saya sampaikan, saya usulkan. Barangkali nanti kakak-kakak ada yang lain, dipersilahkan. Selamat mempersiapkan mengajar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Biner Kahan. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Grace Victoria. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14, belajar dari kisah Yesus terangkat ke surga. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Victoria. Mari Kak Grace. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama kembali mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan Yesus naik ke surga yang didasari dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Aku mau ingetin lagi nih buat kita semua tentang tujuan yang hendak kita capai untuk pembelajaran di minggu ini. Tujuan yang pertama adalah adik-adik meyakini janji Tuhan Yesus yang akan mencurahkan, yang akan mengutus Roh Kudus untuk bisa memimpin, menuntun kehidupan umatnya. Dan yang kedua, kakak-kakak bersedia untuk mengajak adik-adik sehingga adik-adik bertekun dalam doa secara khusus selama 10 hari menjelang Pentakosta. Di awal kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik memiliki barang yang paling adik-adik sukai? Ya, barang favorit, barang kesayangan, apapun itu. Saking udah sukanya, adik-adik tuh nggak bisa jauh dari barang itu. Contoh saja, handphone. Lalu, handphone adik-adik ternyata hilang. Adik-adik udah mencarinya, nggak ketemu-temu. Tapi tiba-tiba dia muncul sendiri. Akhirnya kita ketemu lagi tuh sama barang favorit kita itu ya. Kita jaga, kita pakai seperti sedia kala. Namun nyatanya gak lama setelah kita pakai, barang itu hilang lagi. Barang itu bahkan rusak dan gak bisa kita pakai lagi. Kira-kira apa ya yang adik-adik rasakan kalau adik-adik mengalami peristiwa itu? Marah, sedih, kesel, gitu ya. Tadinya punya, hilang, balik, hilang lagi dan gak bisa balik. Nah, bagaimana kalau itu adalah orang? Maka itu adalah ilustrasi kakak-kakak yang bisa kita berikan kepada adik-adik. Ketika saat itu murid-murid ya, udah selalu ada bersama dengan Yesus. Lalu Yesus mati di kayu salib. Di tengah kesedihannya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun hingga akhirnya Yesus mengatakan bahwa ia akan terangkat ke surga. Dan itu disaksikan oleh para murid. Maka sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia memberikan suatu janji. Janjinya untuk mengutus Roh Kudus. Sehingga para murid dan kita semua juga tidak hilang arah. Maka kita bisa tanya kepada adik-adik ya, kakak-kakak, menurut adik-adik janji itu apa sih? Nah, kalau zaman kakak dulu nih ya, kakak-kakak ya, zaman kita, dulu kita kenal banget tuh ada yang bilang janji adalah hutang. Maka janji harus ditepati, janji harus dilunasi. Ya, kalau menurut adik-adik janji itu apa? Dan kakak-kakak, kalau berbicara tentang janji, ada satu gerakan yang paling familiar bagi kita gitu ya. Kalau namanya janji itu kayak gitu ya, kita ngacungin kelingking kita tentang pinky swear ya, pinky promise, berjanji. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa sih ya kelingking ini dikaitkan? Ternyata dulu ini adalah suatu ancaman kakak-kakak kelingking. Kalau seseorang tidak menepati janjinya, maka dia akan kehilangan jarinya. Jadi begitu beratnya begitu ya, kalau orang tidak bisa menepati janjinya, dia akan kehilangan jarinya. Maka bagi manusia, ya, janji itu suatu beban, suatu berat, hutang. Dan kita dapat ancaman kalau kita tidak menepati
janji. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan gak perlu pakai ancaman pun, Dia pasti akan menepati janjinya. Tuhan tidak menjadikan janjinya Dia itu sebagai beban bagi dirinya. Karena apa? Karena Tuhan udah terangkat ke surga. Kita bisa nanya sama siapa? Tapi percaya, walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga, ucapannya, janjinya itu benar-benar terbukti. Dia tidak seperti manusia yang memerlukan ancaman, hukuman untuk bisa menepati janjinya. Maka kakak-kakak, kita bisa menekankan tentang janji Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya, dan Ia menepatinya dengan sukacita, dengan rela hati. Lalu kita berikan pertanyaan lagi. Apakah adik-adik pernah dijanjikan sesuatu oleh orang tua atau oleh teman? Apa yang adik-adik lakukan ketika menunggu sampai janji itu ditepati? Ya, biasanya kalau dijanjiin terus ada tanggalnya, kita cek tanggal berkali-kali ya. Oh, di tanggal berapa ini, udah tanggal berapa ini ya. Atau kita tanya lagi, jadi nggak kita pergi? Jadi nggak ini? Jadi nggak itu? Tapi apa yang dilakukan oleh para murid saat itu? Mereka berkumpul dan berdoa. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Dan di tengah penantian itu mereka bertekun dalam doa mereka. Sehingga ini juga bisa menjadi suatu ajakan buat adik-adik untuk bisa sama-sama bertekun dalam doa. Boleh doa secara pribadi, juga doa dengan ngajak keluarga. Ya, kita mau sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, sekalipun kita tidak melihat fisik Yesus saat ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Lalu kita bisa menutupnya dengan ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Demikianlah kakak-kakak pelengkap yang bisa saya bagikan. Kiranya ini bisa menolong kakak-kakak selamat kembali mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih ya Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, Kak Pendeta Hendra tadi yang menyampaikannya, dan usulan metode di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Mari kakak-kakak dapat mematangkan kembali nih persiapannya dengan lebih kreatif lagi sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kakak-kakak juga dapat menyimak lagu-lagu sekolah minggu yang sudah ditayangkan, dapat kakak-kakak manfaatkan di kelas-kelas di mana kakak mengajar. Baiklah kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau membimbing, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang Engkau percaya dan berikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Berikanlah roh giat bagi mereka, semangat ketekunan. Karena tugas ini sungguh adalah sebuah kehormatan, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan perkataan dan juga dalam tindakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak.